Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam. Huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram wa yad'u ila darin ni'ami was salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin khairi khalqillah fil jismi wal maqam. وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان إلى آخر الأيام. ما بعد, saya senang sekali, merasa terhormat, merasa beruntung atas kehadiran para kiai, para masyayikh dan para akademisi, hadratal a'izza, hadratal fudala, romo kiai yang sesungguhnya hari-harinya habis untuk umat gitu ya. Hari ini menyempatkan diri menghadiri undangan kami. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Yang saya hormati, ini sudah ditulis oleh pembawa acara. Yang pertama saya ambil dari yang paling jauh. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari Jombang. Selamat datang Kiai. Jadi ketika kami ketemu dengan beliau acara kick off Hari Santri bersama Menteri Agama di Jombang, saya sempatkan lewat Prof. Mashkuri untuk bedah buku beliau, tapi ternyata beliau berhalangan karena masih ke dua negara, ke Belanda sama ke Cina. Nah, hari ini juga kita adakan seminar internasional tentang peradaban Islam, dihadiri oleh scholar atau pakar peradaban dari Malaysia, namanya Profesor Dr. Faisal ya. Jadi, nah, yang di sini tidak hanya internasional, Pak. Internasional itu kan hanya dunia, tapi kalau Sarasehan ini dunia akhirat. Kemudian yang kedua ya Profesor Dr. Mashkuri, beliau sebelumnya di Rektor Universitas Islam Malang ya. Berapa periode itu kayaknya, iya. Terima kasih Prof. Mashkuri. Kemudian hadir pula Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau Kusaab. Rencana saya sebut terakhir beliau, meskipun di PBNU Jakarta, tapi rumahnya paling dekat dengan Winhas Jember. Ini di depan, ini hanya 50 km itu. Jalan kaki dari sini. Selamat datang Kusaab. Kemudian Kiai Haji Syadid Jauhari dari Kencong, dan spesial Kiai Haji Firjon Balya Barlaman. Beliau ulama yang juga umara gitu ya, karena wakil bupati pada zamannya istilahnya gitu ya. Juga beliau berperan besar terhadap dinamika perkembangan kampus Winhas Jember karena beliau ikut mengawal, minimal secara moral. Jadi ada apa-apa di Win langsung telepon saya. Benar ini Pak Rektor, benar Pak Rektor. Jadi saya merasa diawasi oleh beliau, alhamdulillah, melebihi pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Tapi alhamdulillah kita sangat bangga, saya merasa tidak sendiri karena diawasi oleh berbagai
kalangan termasuk ulama di Jember. Kiai Haji Izzat Umar, ini sahabat saya. Selamat datang Gus. Saya memanggilnya Lora gitu ya. Tapi kalau Gus itu karena sering dipelesetkan, katanya Gus itu pasti pakai sarung gitu. Kalau sudah pakai sarung biasanya maaf enggak pakai sempak katanya, apa benar itu. Jadi Gus itu singkatan, enggak usah sempak kan gitu kan kadang-kadang. Al-Mukarram Kiai Haji Mukid Arif, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, ini juga meskipun dalam Jember tapi jauh juga rumahnya di Karangharjo Silo. Beliau juga yang menjadi wakil bupati sebelum Gus Wirjon apa sesudah? Sebelum ya. Iya. Tidak ada istilah mantan pada masanya gitu ya. Dan alhamdulillah tetap berperan di Jember. Tidak lupa Kiai Haji Rashidi Baihaqi, beliau dari Miftahul Ulum Kalisat. Sebab kadang-kadang susah membedakan antara ulama dan akademisi. Sebab beliau-beliau ini ulama juga akademisi. Dan akademisi juga ulama. Siapa yang tidak paham kepakaran Profesor Dr. Kiai Haji Nursam MSI misalnya, juga nulis tentang hal-hal keislaman misalnya. Saat ini beliau menjadi penasehat ahli namanya Pak. Jadi penasehat masih ahli lagi, penasehat ahli Menteri Agama. Jadi di Kementerian Agama, Menteri Agama itu punya 4 pilar, ada namanya tenaga ahli, ada staf sus, ada staf ahli, dan ada yang tertinggi penasehat ahli. Ini yang boleh memarahi Kementerian Agama ini Pak. Kalau yang lain tidak boleh. Yang lain hanya usul, tapi kalau penasehat ahli ini bisa memarahi Kementerian Agama. Selamat datang Prof. Nursam. Beliau masih dosen kita juga di Pasca Sarjana. Beliau juga mendampingi kita dalam inovasi keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian siapa lagi yang belum disebut? Gus Saiful Bahri, Ketua PC NU Jember. Sudah ada SK-nya? Belum? Belum ya? Iya tetap ketua, tapi ketua PCNU di Kabupaten Jember. Kemudian seluruh hadirin, para ulama, wakil rektor, dekan, Pak Direktur, kemudian Pak Kabiru, dan seluruh dosen yang hadir pada hari ini. Sebagaimana dikatakan bahwa ini adalah puncak dari peringatan Hari Santri. Kita kick off pada tanggal sebelum 20, tanggal 12 Oktober. Kemudian setelah itu ada 17 rangkaian kegiatan, termasuk Sarasehan ini menjadi puncaknya, ada kirab dan lain sebagainya. Maksud utama dari menghadirkan para masyayikh, para ulama dan para akademisi di Jember dan sekitarnya, termasuk hari ini dihadiri dari Jakarta, tidak ada lain kecuali kami ingin terus memohon doa dan dukungan untuk perguruan tinggi Islam paling timur ini untuk mewujudkan minimal 3 hal. Yang pertama, sebagaimana juga saran dari Gus Wirjon agar Winhas Jember ini lebih mengedepankan pada aspek-aspek RMS, saya katakan, religiusitas, moralitas, dan spiritualitas. Kita punya ma'had berkapasitas 1000 orang. Disitulah kami menggodok sebagai embrio untuk menciptakan generasi Robbi Rodia istilahnya. Generasi yang nanti bisa selamat di 3 tempat. Salamun alaihi yauma yamutuh, salamun alaihi yauma wulidah, wa salamun alaihi yauma yamutuh, wa salamun alaihi yauma yub'atsu hayya. Jadi di 3 tempat dia mendapatkan keselamatan yang kemudian disebut sebagai generasi Robbi Rodia. Yang kedua juga ada generasi
qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi selain qawiyu, selain tangguh, kuat, kokoh, kemudian profesional, ahli, pakar dan lain sebagainya, juga al-amin. Dia terpercaya, dia penuh dengan soft skill, punya loyalitas yang tinggi, kemudian juga punya komitmen, punya kesetiaan, terutama terhadap bangsa dan negara, yang nantinya mereka ini baik yang Rabbi Radiyah maupun yang Qawiyul Amin bisa menerapkan kehidupan yang damai di masyarakat. Mereka kita siapkan tidak saja untuk siap untuk siap berkarir di masyarakat, tapi juga siap hidup dengan mengadopsi asasul khamsah yang ada pada pesantren, seperti kesederhanaan, keikhlasan, kesederhanaan, kemudian kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan demokratisasi atau kebebasan. Nah, generasi inilah yang perlu mendapat support dan dukungan dari semua pihak, terutama para masyayikh, para pakar, para akademisi dan lain sebagainya. Kalau para pakar nanti bisa menyumbang, berkontribusi kepada kami tentang konsep-konsep integrasi, konsep-konsep moderasi beragama, karena memang generasi ini disiapkan untuk menjadi pakar di bidangnya yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ingat misalnya wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nanti Gus Aab yang menafsirkan dan menjelaskan tentang konsep keberimbangan antara fikir dan zikir seperti yang dimaksud. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, pertemuan semacam ini saya kira menjadi penting, dan tidak saja karena ada momen tertentu, tapi saya kira ini bisa periodik gitu ya. Apakah 3 bulan sekali kita bersama dengan mereka, para masyayikh di Jember dan sekitarnya, untuk terus membuka langit, karena upaya-upaya lahiriah saja untuk mengawal generasi kita itu saya kira belum cukup hari ini. Tapi kalau langsung dipasrahkan kepada pemiliknya, yang kita sebut sebagai membuka pintu langit dengan doa para masyayikh, terutama mereka yang doanya tidak dimahjub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, maka saya kira harapan kita untuk mewujudkan generasi mendatang yang betul-betul Qawiyul Amin dan Rabbi Radiyah, ditambah lagi ulul albab misalnya, yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi saya minta kepada Pak Kabiro nanti pertemuan-pertemuan seperti ini barangkali bisa dirancang periodik, apa 3 bulan sekali, apa 2 bulan sekali, yang kemudian semakin banyak melibatkan para ulama di Kabupaten Jember. Nah, ini karena baru pemula, jadi baru diambil pentol-pentolnya, Pak. Diambil yang doanya langsung tidak saja ma'ruf di bumi tapi juga masyhur di langit, kan gitu kan. Jadi saya laporkan kepada Gus Kikin, karena saya anak buah beliau, Pak. Saya Awan di PWNU, Kiai, meskipun rapatnya baru datang sekali gitu ya, tapi WA terus jalan dengan yang lain. Wah, Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa tujuan utama daripada Winhas Jember sebagaimana kehendak para muassis, sebagaimana kehendak para pendiri, ini memang dimaksudkan untuk kembali menjadikan Islam dan kaum muslimin kembali berjaya sebagaimana pada Bani Abbasiyah pada saat itu gitu kan.
di mana tanda-tandanya pada saat itu ada 4 minimal untuk kejayaan Islam, sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi yang diperdengungkan itu kemudian ditopang oleh 4 pilar ini. Apa? Yang pertama adalah ketinggian akhlakul karimah. Tokoh-tokoh Islam pada saat itu betul-betul menerapkan akhlakul karimah, akhlak di atas segalanya, menempatkan akhlak di atas segalanya. Nah, ini menjadi penting ketika mulai tergerus oleh berbagai perkembangan termasuk digitalisasi dan lain sebagainya, agar kita tetap mempertahankan ini sebagai core kita, sebagai ekselensi kita, sebagai keunggulan kita bersama. Nah, yang kedua pada saat itu juga didukung oleh keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan. Jadi pilar kedua kejayaan Islam dan kaum muslimin pada saat itu, terutama pada pemerintahan Harun al-Rashid, itu adalah keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan. Umat Islam tidak boleh terbelakang, umat Islam tidak boleh bodoh, umat Islam harus sampai puncak. Seandainya ada S4 atau S5 harus tetap dikejar. Di pesantren juga sekarang sudah mulai Ma'had Ali, yang juga mulai ula, usta dan setingkat doktor yang sudah secara muadalah diakui oleh negara. Itu kan dalam rangka sebetulnya bagaimana mengembalikan spirit Islam, bagaimana mengembalikan ruh yang menjadi andalan Islam. Bahkan maaf ada sejarah yang ini ada banyak ahli sejarah, ketika Amerika masih terbelakang, ketika Eropa masih gelap, Islam sudah menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Karena 4 hal itu tadi. Yang pertama adalah ketinggian akhlakul karimah, yang kedua adalah luasnya dan dalamnya ilmu pengetahuan yang ditandai oleh produksi yang luar biasa, referensi-referensi klasik gitu ya, referensi-referensi standar, literasi-literasi yang luar biasa, tidak saja pada ilmu agama, usuluddin, usul fiqh, tafsir, hadis dan lain sebagainya, tapi juga pada keilmuan yang lain, astronomi, medis dan lain sebagainya. Bahkan di medis itu Ibnu Sina sampai sekarang tidak tergantikan, dipajang. Ini Kusaab ini sering ke luar negeri, termasuk di Jerman, di Perancis, masih dipajang patung Ibnu Sina sebagai kebanggaan ilmu medis dunia. Yang di pesantren hari ini sudah jarang dikaji lagi. Padahal negara-negara maju yang lain menjadikan konsep medis Ibnu Sina menjadi andalan. Namanya dirubah Avicena. Ya bukan dirubah, tapi memang sana menyebut Avicena. Ada Ibnu Rushd misalnya di bidang filsafat. Itu juga menjadi masterpiece, menjadi andalan dari kaum muslimin saat itu, namanya Averroes. Nah, nanti kalau ada Abdurrahman dari Winhas Jember, pandai, cerdas, jenius, kitab kuning ngelontok, pindah ke Jepang, dirubah namanya Doraemon, kan gitu kan. Itu Abdurrahman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru yang ketiga, pilar yang ketiga kebangkitan dan kejayaan Islam pada saat itu adalah kokohnya ukhuwah Islamiyah. Pimpinan-pimpinan Islam pada saat itu betul-betul seperti kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, betul-betul saling menguatkan satu sama lain. Apakah tidak ada perbedaan saat itu? Apakah tidak ada faham yang berbeda? Banyak sekali. Tetapi perbedaan tidak menjadikan mereka berpecah. Justru perbedaan membuat mereka satu sama lain fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan. Gimana itu? Walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi kalau ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, maka dambaan untuk Islam kembali ke puncak bukan sekedar otopisme, bukan sekedar isapan jempol, tapi menjadi betul-betul kenyataan yang real. Dan yang terakhir, dari faktor minimal ini, faktor minimal yang menjadikan Islam terus melejit, itu adalah kedermawanan, Pak. Yang sekarang udah mulai harus utamakan lagi tentang wakaf, tentang zakat, tentang macam-macam. Jadi Islam harus merebut juga posisi ekonomi.
Kalau ada 9 naga, ya kita bilanglah 9 bintang, kan gitu kan. Jadi jangan hanya 9 naga yang menguasai Indonesia ini. Apa yang lebih dahsyat dari naga misalnya? Yang mengalahkan naga apa misalnya? Jadi saya kira Febi harus mulai merintis itu. Di Kementerian Agama itu Pak Menteri Agama setiap minggu, setiap Selasa pagi mulai jam 6 pagi sampai jam 8 itu mengadakan breakfast meeting namanya, pertemuan pagi. Nah, itu menganjurkan bahwa satu, pimpinan Kementerian Agama, baik rektor maupun kanwil, tidak hanya harus piawai di keilmuan dan akademik, tidak hanya profesor dan diundang di mana-mana untuk bedah buku, sarasehan dan lain sebagainya, tapi dia juga harus sebagai mubalik katanya. Ya, bahkan hari ini syarat menjadi rektor, jadi kanwil harus bisa khutbah Jumat, Pak. Kalau tidak bisa khutbah Jumat meskipun bahasa yang dikuasai 25 bahasa, itu tidak masuk. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya kita ini tidak hanya berdiri pada tabung kaca. Kita ini tidak boleh hanya di menara menara gading, tapi kita harus menjadi menara air, terus menyelami problem masyarakat. Karena yang ditunggu oleh masyarakat dari perguruan tinggi Islam gitu ya, adalah konsep-konsep baru, pikiran-pikiran baru yang kemudian bisa memecahkan menjadi solusi dari problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dia harus ngomong juga tentang horeg misalnya, dia harus ngomong juga tentang apa yang terus secara ngetren berkembang, harus ikut terlibat di situ untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik enrichment maupun empowermentnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kedermawanan ukhuwah Islamiyah, kemudian luasnya dan dalamnya ilmu pengetahuan serta ketinggian akhlak ini menjadi satu kesatuan masuk dari kurikulum, tidak hanya ekoteologi dan kurikulum cinta, tapi di dalamnya juga dimasukkan yang seperti ini, maka saya yakin harapan mewujudkan generasi muda Islam yang didambakan itu akan bisa terlaksana. Dan itu semua tidak bisa kita wujudkan sendiri, melainkan harus dapat support signifikan dari para ulama, dari para pakar, dan dari kita semua untuk bersama-sama menjalankan amanah ini. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Prof. Nursam, terima kasih Prof. Maskuri, para kiai yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi sumbangan berharga, menjadi investasi positif bagi agama dan kemanusiaan. Saya kira itu. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.